Irama, semua kumpul di sini di radio kita, Radio Sukamti. Iya, selamat malam. Selamat malam, Counties Family dan teman-teman semuanya. Iya, ketemu lagi di Gelora dan Irama Radio Sukamti. Saya Dori Sukamti dan rekan saya Tony Sukamti. di musim hujan ini. Iya, banjir ya. Itu kena banjir nggak tadi? Tadi siang jemput anakku deras banget hujannya. Ya ampun. Gelap ya. Ya, anyway kita ada bintang tamu spesial malam ini, tapi kita nonton klip dulu Mas Tony Iya, ya. tapi sebelum nonton klip kita harus ngingetin dulu teman-teman di rumah bisa langsung join ke live chatnya Gelora dan Irama di kanal YouTube-nya Radio Sukamti. Gitu, kalian bisa kirim-kirim salam boleh atau mungkin langsung tanya sama bintang tamu kita nanti boleh, tanya sama kita boleh. Gitu. Selain itu bakal ada rerunnya juga nanti setelah ini. Iya, dan podcastnya juga. Podcastnya di seluruh gerai digital. Oke? Lengkap pokoknya. Terima kasih udah bergabung lagi dengan Gelora dan Irama Radio Sukamti. Jangan lupa teman-teman subscribe, subscribe, channel, like dan share. Wah, YouTuber sekali ya. Lengkap banget. Terima kasih juga udah ada beberapa, tapi nanti aja ya dibacain ya. Boleh. Oke, kita langsung panggilin aja bintang tamu kita kali ini ada Bait Nugroho. Nugroho apa Nugrahan? Nugraha. Iya. Oke, halo Mas, halo. Nah ini sedikit keingintahuan saya, Bait ini hubungannya dengan rumah atau dengan lirik ini? Baitnya ini. Dengan nama aja sih, apa ya? Jadi bait itu adalah representasi dari saya sendiri. Jadi senang menulis puisi, senang berkata-kata. Oh ada hubungannya dengan lirik ya, bukan bait yang berkonotasi rumah ya? Bukan. Bahasa Arab rumah tuh bait. Oh iya toh. Iya, bait. Malah tak pikir nama aslinya dia loh. Oh ini nama alias apa nama asli? Nama asli apa alias sih? Alias. Nama alias. Oke, Iya. Bait Nugraha. Seorang penyanyi pendatang baru di Yogyakarta. Solois di Jogja. Iya. Boleh sapa teman-teman yang di rumah dulu silahkan. Oke, selamat malam teman-teman. Saya Bait Nugraha, solois dari Yogyakarta. Kali ini berkesempatan diundang sama Radio Sukamti. Terima kasih Radio Sukamti. Ya. Sama-sama. Makasih juga udah datang. Nah terus ini nih, tadi kan milih nama ya. Kenapa milih Bait sebagai alter egomu, sebagai nama alias? Gitu. Mungkin yang paling dekat dengan saya pribadi ya. Artinya dari dulu saya sudah mulai suka menulis puisi segala macam. Bahkan dari SD kalau nggak salah. Jadi SMP mulai membuat lagu waktu itu. SMP kelas 1 udah mulai bikin lagu, jadi udah sering dengan bait-bait itulah intinya gitu. Dan kebetulan ketika saya memakai nama itu ternyata lumayan catchy, lumayan gampang dihafal sama teman-teman kayak gitu. Dan tadi merepresentasikan itu tadi ya. Saya. Berarti kamu official pakai nama Bait di depan namamu itu mulai kapan berarti? Mulai tahun 2019 awal lah. Awal dari Bait Nugraha itu sendiri. Sewaktu kamu ngerjain single ini, gitu. disematkan di situ. Tapi sebelumnya belum ya? Belum. Oke. Nah, tertarik dengan musik dulu, setelah itu baru kemudian nulis puisi, atau malah puisi dulu baru akhirnya dimusikalisasi? Musik dulu ya Mas? Jadi dari TK udah dulu ikut lomba nyanyi gitu di kecamatan, terus bablas ke kabupaten. Tapi setelah itu mungkin terakhir ikut lomba nyanyi kayak gitu mungkin kelas 5 SD kalau nggak salah. Terus kelas 6 itu mulai beralih ke gitar Mas dulu. Sempet jadi gitaris itu kurang lebih sampai kelas 2 SMA lah. Kayak gitu. Terus balik lagi ke nyanyi pas kuliah ini. Kebetulan backgroundmu juga sempat jadi guru gitu ya? Iya. Sempat jadi guru ya? Iya. Itu guru musik atau guru kelas? Guru umum. Oh, wali murid gitu ya? Wali murid. Wah luar biasa. Iya. Ayo kamu piket. Luar biasa. Berapa lama jadi guru? Setahun sih kurang lebih, setahun setengah lah kurang lebih. Oh, itu ada ngajar musik juga atau enggak? Kalau guru kelas kan kalau SD aku kan ngajar kelas 2 Mas. Iya. Oh masih semua ya? Masih semua, oke. termasuk salah satu musik. Tapi
malah jadi beberapa yang aku bisa aku bawa ke kelas. Misal pas pertama kali pertemuan gitu, aku langsung masuk bawa apa itu loh, gitar lele itu. Oh iya iya. Gitar kecil itu. Masuk tak ajak nyanyi dulu anak-anak kayak gitu. Oke. Jadi memang aku pengennya sih apa ya, melakukan pembelajaran yang tidak terlalu kaku banget waktu itu ya pikirnya. Artinya aku punya background musik, kenapa nggak aku kombinasikan kayak gitu sih. Iya. Menarik juga ya. Dan Mas Bait ini udah punya 2 single. Oke. Iya, waktu itu udah pernah merilis yang apa? Tentang aku Jogja dan kamu. Tentang aku Jogja dan kamu, dan yang paling baru Para Layang. Gitu. Nah, itu kamu berarti mulai untuk bikin karya sendiri itu sejak kapan? Kan dari kecil udah mulai nulis kan? Iya. Terus akhirnya bikin lagu pertama kali itu kapan? Pertama kali itu kelas 1 SMP, Mas. Oh, kelas 1 SMP. Jadi waktu itu ada temen yang bilang, Mas ayo mbak bikin lagu. Padahal aku belum tahu apa-apa. Dia cuma tahu kalau aku tuh bisa main gitar sama nyanyi. Aku pertama bisa main gitar sama nyanyi itu kelas 6 SD kalau nggak salah. Nah terus ya iseng-iseng kayak gitu. Dan kebetulan di kanan kiriku ada beberapa teman-temannya Masku yang mereka juga nulis lagu aja. Suka nulis lagu gitu. Nah, belum dari ngeband tapi ya? belum. Tapi mungkin apa ya, dari situ terstimulasi ya mungkin ya. Jadi mulai nulis lagu kelas 1 SMP dan itu kelas 2 SMP kalau nggak salah itu udah punya 10 lagu kalau nggak salah. Wow. Kayak gitu. Nah itu lagu-lagu lamamu tuh akan dirilis atau dijadikan tabungan pribadi aja? Karena kan kita kadang-kadang butuh proses ya untuk mencipta lagu, untuk yakinnya dengan lagu kita sendiri. Gimana tuh? Iya, kalau sejauh ini masih menjadi apa ya, koleksi aja sih Mas, koleksi pribadi. Karena kan sekarang kita juga mikir apa konteksnya apa, konsepnya gimana segala macam. Dan lagu-lagu zaman dulu tuh ya tahu sendiri awal-awal bikin lagu kayak gimana ya Mas ya. Sama saya juga. Jadi lagu pertama tuh biasanya absurd banget lah. Koleksi pribadi. Berarti udah perjalanan musiknya juga udah sangat panjang ya, karena dari SMP udah mulai nulis lagu, tapi kenapa kok baru sekarang nih ngeluarin single? Sebenarnya sempet ngeluarin mini album sama bandku dulu. Oh gitu. Itu kuliah. Tapi posisi gitaris. Gitar vokal juga. Oh gitar vokal juga. Itu aku masukin di Euphoria juga waktu itu. Terus sekarang vakum, mungkin untuk waktu yang tidak ditentukan. Jadi sementara jalan masing-masing dan aku pakai project solo ini kayak gitu. Tapi ya nggak tahu lah kedepannya gimana. Tapi sebenarnya ini kan sebenarnya solonya karena ada suatu keadaan ya, kondisi tertentu terus solo. Tapi sebenarnya jiwanya lebih ke band atau ke solo menurut Bait? Kalau aku pribadi ya, dulu sebelum aku menjalani solo ini Mas, aku nggak pede aja kalau di atas panggung sendiri tuh. Rasanya aku tetap butuh interaksi di atas panggung dengan sesama player gitu mungkin. Tapi setelah aku jalanin solo ini ya, akhirnya aku tetap mencari beberapa teman untuk aku ajakin naik di atas panggung gitu loh, as additional gitu. Jadi tetap jiwanya kalau bisa dibilang tetap jiwa band, komplit gitulah, jiwa band. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, bacain dulu nih, Bung Dori. Ada SMSDN on tour, fansnya Mas Bait Nugraha nih. Dia juga nanya nih, lagu Mas Bait yang lain lagi ada nggak? Ayo Mas nyanyikan. Bukan AJDK dan bukan Para Layang. Nanti dibocorin dikit aja ya. Ada juga Yoga Putra ya. Q&A. Total berapa lagu Mas? Apa nih maksudnya, yang dibawakan atau gimana ya? Yang dibawakan apa yang dibuat nih? Gak tahu nanti. Fansnya Mas Bait sejak kelas 1 SMA tuh dia. Oh iya. Oh temen-temen. Buka rahasia loh dia. Oke, kembali ke perjalananmu. Nah itu kalau kan suka menulis tadi ya, buku kumpulan puisinya ada nggak itu? Lebih ke ini sih, kalau yang secara puisi benar-benar dalam bentuk buku gitu, aku nggak punya. Jadi malah lebih memang suka berkata-kata di mana saja. Artinya di mana saja itu, misal kalau ya pertama lagu itu, yang kedua paling kalau aku misal pas manggung pengen bawain puisi ya bikin gitu, tapi habis itu paling tak simpen di HP gitu. Nah itu penting itu disimpan, karena itu
bisa jadi loh nanti di musikalisasi lagi kan bisa kan. Iya. Ya. Itu Kalau jadi zaman dulu minimal. mungkin di ini tak bikin status di Facebook. Ya, bisa juga. Itu zaman dulu itu. Nah, asal jangan buat status di TikTok ya. Aduh. Repot. Repot Iya, malah. jangan. Sempat ngeband tuh terus akhirnya memutuskan untuk Solo karir. jalan solo gitu Iya. ya. Ada perubahan musikal nggak dari ketika kamu ngeband terus ketika merumuskan musikmu saat solo, ada perubahan nggak dari sisi musiknya? Jujur ada, karena untuk yang proyekku solo ini Bait Nugraha ini, Ya. aku pengen kembali ke dulu pas zaman aku sempat ngulik beberapa gitaran ibaratnya yang basicnya klasik gitulah, yang fingerstyle gitu. Iya, iya, iya. Makanya aku di Bait Nugraha juga ada 2 lagu ini yang memang tipikal gitarnya juga fingerstyle gitu loh. Kalau dulu bandku kan memang mungkin British pop lah, Ya, iya, bisa iya. dibilang kayak Oke. gitu. Kalau sekarang kan memang aku ngambil genre yang pas kayaknya pop folk gitu loh, dan memang ternyata aku suka dan teman-teman juga banyak yang suka juga gitu. Oke, oh gitu ya. Jadinya. Berarti pop folk ya. Pop folk. Pop folk. Ya, Iya. Jadi Pop ada- folk yang seperti apa nih kan, karena sekarang lagi menjamur Banyak kan banget. folk. Iya. Apa sih yang bedain pop folknya Bait sama yang lain? Kalau Bait Nugraha itu memang saya bisa berani bilang salah satu yang paling kuat adalah permainan kata-kata dalam lirik lagu Bait Nugraha sendiri. Kalau secara musik mungkin ada beberapa yang hampir sama, tapi secara garis besar ketika lirik dari Bait Nugraha dipadukan dengan musik yang saya bikin, itu jadi satu kesatuan yang mungkin sangat mutakhir, bisa dibilang kayak gitu kalau menurut saya sih. Jadi mungkin kalau menurut teman-teman beda ya, monggo itu selera masing-masing kayak gitu. Ya ya. Terus dalam prosesnya tuh kamu memang semua sendiri ya atau ada co-writernya mungkin yang sering membantu kamu atau mungkin menemani atau memberi inspirasi atau gimana tuh? Kebetulan semuanya sendiri Mas, karena hampir mungkin 90% lagu yang saya tulis Ya. basic on self experience, pengalaman pribadi semua. Oke. Oh, Jadi- semua pengalaman pribadi. Jadi semacam galau yang diubah dalam bentuk positif gitu. Iya. yang disalurkan. Konversi kan. Iya main juga. Terus dari ini segi kreatifnya ya. Kamu ada yang membantu, maksudnya kayak musik director, arranger mungkin, kan kamu sendiri nih. Ya. Iya, kalau dalam penyusunan musiknya itu biasanya aku sharing sama Mas Oki atau Mas Sasi Kirono, Oh ya. Tasyura X ya. Ya. Gitu. Biasanya itu sih kalau sharingnya, paling juga sharing sama teman-teman gitu aja sih. Terus sejauh mana keterlibatannya Mas Sasi umpamanya? Sejauh ini sih terutama di proses recording ya, beliau menyarankan, oh ini kalau dikasih ini bagus, ini kayaknya yang part ini kurang pas segala macam, lebih ke ini sih komposisi segala macamnya sih. Oh, tapi kerangka dasar aransemen? Tetap saya. Oh, tetap kamu sendiri. kayak gitu. Oh iya iya iya. Sekarang mulai masuk ke ini nih. Apa? Single pertama nih. Ya. Apa yang inspirasi yang mendasari lagu itu, terus proses kreatifnya seperti apa tuh? Iya, tentang Aku Jogja dan Kamu sendiri bercerita tentang seseorang yang sudah 3 tahun tidak bertemu dan tidak ibaratnya sama sekali tidak mendengar kabar dari si mantannya itu. Dan bener-bener nggak tukeran Instagram, nggak tukeran WhatsApp, udah hilang kontak selama 3 tahun kayak gitu. Dan tiba-tiba ketika melewati jalan-jalan di Jogja itu kan memang kalau aku bilang Jogja kan tempat yang pandai menyimpan kenangan kayak gitu ya Mas. Jadi Masuk. Ya. jadi secara tanpa sadar tiba-tiba kok aku lewat sini kok ingat Oh ya. dia, dan itu terjadi waktu itu beberapa kali sih, terutama saya ambil contoh Jalan Parangtritis saja sih, dan saya punya beberapa kenangan di situ yang cukup kuat. Jadi ketika lewat situ kok ibaratnya yo gimana ya Mas, yo resah segala macem lah, dan akhirnya kenapa nggak aku tulis aja, awalnya kayak gitu. Dan setelah aku pelajari ternyata Jogja memang
punya 1000 inspirasi termasuk kenangan-kenangannya itu sendiri. Iya. Terus akhirnya ketemu lagi nggak sama mantanmu? Belum. Oh belum. Ini Iya. aku nebak kayaknya lagunya cepet jadi ya. Cepet jadi nggak dari segi penciptaannya atau memakan proses yang agak lama? Kalau penciptaan Kurang lagunya. lebih kalau lagunya sendiri kerangka dasarnya ya ibarat kata ya. Secara utuh itu 2-3 hari. Artinya aku pengen keluar dari zona nyamanku nulis lagu. Iya. Waktu itu. Dan aku pengen pakai kata-kata yang mungkin di luar kebiasaanku yang kemarin. Kalau biasanya kan aku nulis lagu paling 1 jam 2 jam. Artinya begitu inspirasi nada dapet gitu nulis lirik selesai. Tapi kalau yang tentang Aku Jogja dan Kamu memang benar-benar aku pikirin matang-matang gitu loh. Dan dari diksinya pun juga aku kelola gitu dengan mungkin biar pas benar-benar dapet kayak gitu. Karena mungkin cerita di balik itu Nah, terlalu dalam jadi hati-hati. Tenggelam Harus nanti, hati-hati ya. pemilihan kata-katanya. hati-hati udah gini-gini loh. Oh iya. Oke dah. Kalau Iya. kalian penasaran denger tentang Aku Jogja dan Kamu bakal Nah. dibawain live sama Bait Bait. Nugraha. Hei kamu, apa kabar dirimu? 3 tahun kita tak bertemu dalam temu, berkabut merenggut tiap sudut di kota yang cemberut, karena merindukanmu. Cerita tentang kamu, rindu hujan menyatu, berbaris di antara gerimis. Tentang aku, Jogja dan kamu. Berkabut merenggut tiap sudut di kota yang cemberut, karena merindukanmu. Cerita tentang kamu, rindu hujan menyatu, berbaris di antara gerimis. Tentang aku, Jogja dan kamu. Cerita beritamu mengganggu setiap hariku. Andai kau ada untuk mengulang sejenak cerita, cerita tentang kamu, rindu hujan menyatu, berbaris di antara gerimis. Tentang aku, Jogja dan cerita tentang kamu, rindu hujan menyatu, berbaris di antara gerimis. Tentang aku,
Jogja dan kamu. Ya masih di Gelora dan Irama itu tadi Bait Nugraha dengan aku Jogja dan tentang aku Jogja tentang dan aku kamu. dan Jogja dan kamu ya kurang Manis sekali ya. Pantas liriknya dalam. 3 hari loh. 3 hari loh. Pakai puasa dulu nggak itu? Enggak sih. Ya semoga yang ditargetkan mendengar ya. Iya. Iya. Enggak, yang jelas nggak di Jogja ya orangnya ya. Kayaknya masih di Jogja sih. Oh masih di Jogja. Oh, Oh di Jogja. iya. Oke. Ya, Itu ya. produksi di mana kalau single itu? Di tempat Mas Sasi. Sama. Oke. Di SP. SP Record. Jadi kamu produksi di sana hanya untuk satu single itu atau sebenarnya udah mempersiapkan beberapa single sekaligus menyambung pertanyaan yang tadi tuh siapa Yoga Putra. Kalau di sana untuk Mbak Nugraha sendiri awalnya satu single karena memang waktu itu kan memang istilahnya project iseng-iseng awalnya. Ya. Begitu tahu ternyata banyak yang suka, banyak yang ayo rilis lagu lagi segala macam. Nah dari situ akhirnya kita recording 2 lagu lagi. Salah satunya Paralayang dan yang satu lagi yang bakal kita rilis di kalau enggak, yo semoga berjalan lancar akhir Maret inilah. Semoga berjalan lancar. Amin. Tuh tadi berarti udah ada 3 lagu ya. Sudah ada video klipnya juga loh. Yang mana? Tentang aku Jogja dan kamu. Oh, gitu ya? Boleh Ya. kasih cerita sedikit nggak tentang video klipnya? Oke, tentang video klip tentang aku Jogja dan kamu itu adalah memang sesuai yang saya alami ya. Jadi saya ketika saya berkendara gitu tiba-tiba teringat sesuatu yang benar-benar mengganggu ya kalau aku bilang dan akhirnya mengganggu. jadi apa ya Mas Yo? Kepikiran kayak gitulah istilahnya. Jadi kepikiran dan akhirnya di video klip itu kayak flashback gitu loh. Flashback keinget kejadian 3 tahun lalu pas masih sama dia dari awal PDKT terus urus mesra-mesraan terus akhirnya ditampar gitu. Ya ada adegan kayak gitulah intinya tentang pertengkaran kayak gitu. Wajar dalam sebuah hubungan dan akhirnya dia pergi dan di video klip itu diceritakan bahwa akhirnya bertemu kembali setelah 3 tahun itu. Oh ya, itu Tapi- harapan mungkin ya. Sebagai doa mungkin ya. Yang jadi akunya siapa nih? Saya sendiri. Oh, yang jadi kamunya Ini di video klip apa aslinya? di video klip. Oh di video klip ada temanku talentnya namanya Mbak Dika, Oh, iya, Merdika namanya. Yang kayak bikin klipnya siapa nih? Nah. Berarti Oh, ini teman-teman dari Nadindra Studio. Ada base-nya di Kerapiak sini. Itu teman-temanku juga dan kebetulan disupport sama mereka bahkan malah mereka yang ngajakin waktu itu. Ayo wis garap bae. Iya. Ya wis yo ayo garap kayak gitu dan waktu itu satu hal yang unik dari video klipnya adalah penggarapannya mungkin 1 hari dan tanpa ibaratnya kayak project mainan sih sebenarnya karena saya belum pernah membuat video klip jujur saja ya mungkin di band dulu tapi ya itu tidak secara benar-benar di direct segala macem dan itu cuma berjalan 1 hari nggak sampai 1 hari ya bahkan mungkin beberapa jam karena kita take pagi terus siang istirahat sore kita take lagi gitu loh dan yo kayak gitu hasilnya alhamdulillah lumayan lah kayak gitu. ide cerita original semua dari kamu, konsep juga dari kamu berarti. Iya, kalau ide cerita dari saya, terus kita ibaratnya kita ketemukan lah sama teman-teman dari Nadindra kayak gitu. Ya. Iya, ngapain cari model lain? Dia pasti menjiwai. Flashback. Iya. Bener. Menjiwai. Nah sekarang ke setting performance nih. Ya, Ini kebetulan ada Ya. temanmu ini mungkin bisa diperkenalkan Mas Ya. gitaris. Apakah dia selalu ikut setiap perform atau gimana? ini adalah gitaris kesayangan saya kalau saya bilang. Oh. Karena apa ya? Cocok dengan Tapi bukan sosok yang ditentang aku Jogja dan bukan, kamu. Bos. Bukan. Saya shock mendengarnya. Iya. Saya terus shock Kirain. oke. Oke. Ini adalah teman saya namanya Mas Gale. Ya. Iya Mas Gali. Halo Mas. Iya. Gimana jadi session playernya Mas Bait? Gimana ya dulu kan
setelah dia bubar itu dia main ke Belum bubar. bubar ya, main ke kontrakan minta tolong gitu kan buat bantu. Gak ada proyekan nih, ya udah mumpung saya main di kos-kosan aja kan. Ya udah akhirnya ya udah bantu aja gitu. Main apa di kos-kosan? Main gitar. Main gitar bareng. Iya, gitar. Kalau Bait ini si Mas Gal ini ikut dalam proses penciptaan nggak aransemen musiknya atau Recordingnya? atau setelah jadi baru dia sebagai session player yang memainkan. Kebetulan memang saya libatkan dari awal, artinya saya cocok dengan permainan gitarnya dia. Waktu itu memang kayak siapa yang temanku yang paling deket yang enak diajak collab, artinya tak mintain tolong buat ngisi gitarnya gitu dan Mas Gali adalah jawabannya. Dan sampai di lagu ke-3 pun kita workshop bareng lah ibaratnya kayak gitu. Berarti ikut serta mengaransemen kayak ya. gitu. Pokoknya sudah terima kasih banget lah sama anak Lombok satu ini. Dari Lombok dia. Mas. Oh, dari Lombok. Iya. Oke. Terus player yang lainnya apakah jadi satu tim juga sebagai tim yang sama yang selalu jadi setlist yang sama ketika perform atau cuman berdua ini yang selalu Seringnya sih berdua karena kita kan panggungnya masih banyak yang ibaratnya benar-benar panggung yang minimalis lah. Kalau memang butuh full band itu ada satu tim juga dan itu memang sudah tim paten ya ibaratnya. Udah Orangnya itu player tetap ya. Additional tetap gitu ya, kayak gitulah. Oke. Ada biasanya instrumen apa yang nggak pernah pakai kahon gitu atau Kita lebih ke kalau memang formatnya full band kita tambah satu bass sama drum. Sama drum ya. Kayak gitu. Kalau set akustik cuman berdua aja. Berdua sama sekali. Oke. Nah, terus kan lagu nih baru 2 ya singlenya. Terus kamu kalau manggung biasanya bawain lagu-lagunya siapa sih selain dari karya kamu sendiri? Sebenarnya kalau single sudah yang sudah dirilis memang baru 2. Tapi kalau single saya sebenarnya yang saya selalu bawain di panggung ada totalnya 5 lah. 4 sampai 5 lagu. Itu lagu saya semua yang saya bawakan. Terutama yang besok bakal rilis itu bocoran aja ya sekalian ya. Boleh. Judulnya Selamanya Jogja. Selamanya Jogja. Kayak gitu. Jadi memang 3 lagu pertama ini adalah konsepnya saya mengambil trilogi tentang Jogja. Oke. Berarti emang nggak pernah bawain lagu orang ya ketika live? Kebetulan tidak pernah ya. Oh sempat satu kali ya mungkin kita ya Mas bawain lagunya Club Project yang Yogyakarta waktu itu kalau nggak salah kayak gitu. Oh itu menjawab sebenarnya kenapa dia juga bikin trilogi tentang Jogja. Kayaknya memang punya kayak koneksi yang begitu ada dengan Jogja ya untuk tadi ceritain belum selesai tadi. Jadi kalau lagu sendiri memang kebetulan kan saya stoknya juga lumayan banyak jadi saya lebih percaya diri membawakan lagu saya sendiri sih. Jujur saya aja seperti itu karena ya biar maksimal aja sekalian sambil latihan di atas panggung. Artinya gitu juga ngelatih mental segala macam untuk membawakan lagu sendiri gitu. Yes. Sepertinya senang banget dengan Jogja. Apa pengen jadi wali kota? Gimana nih tentang trilogi Jogjanya nih gimana nih? Jadi lebih ke ini sih sebenarnya awalnya pengen saya jadikan album. Tapi mungkin merasa tidak kurang percaya, belum percaya diri mungkin ya, tapi mungkin suatu saat saya realisasikan. Untuk sementara memang saya mengambil konsep trilogi ini adalah pertama angka 3 itu kan artinya berkesinambungan lah. Ketiga titik itu artinya pertama yang tentang Aku Jogja dan Kamu itu ngomongin soal kenangan. Yang kedua Para Layang itu ngomongin soal tempatnya. Artinya penyimpan kenangannya. Nah, yang Selamanya Jogja ini adalah tempat dan kenangan dan juga tempat itu tumbuh subur di Jogja kalau aku bilang kayak gitu sih. Jadi yang Selamanya Jogja itu lebih ke saya di sini merasakan benar-benar berproses kenal apa itu belajar, kenal apa itu patah hati segala macam lah pokoknya kalau di Jogja. Jadi kenapa saya mengangkat Jogja gitu adalah sebagai pertama wujud rasa terima kasih aja sih sebenarnya awalnya. Karena
jujur baru di Jogja ini saya mengalami proses yang begitu banyak Mas. Artinya dulu saya anak rumahan jujur kalau di semasa SD, SMP, SMA kayak gitu. Iya. Masuk ke single barunya itu. Oh iya, Paralayang. Tempatnya. Nah, ini ceritain, apa? Kenapa sih? Apa kamu ikut apa namanya? Paralayang, Ex- double Paralayang. itu, apa? Berdua itu Paralayang ya. Atau itu cuman metafora? Gimana tuh sebenarnya tuh? Ada Background. satu hal yang unik dari lagu Paralayang ini adalah saya membuat lagunya itu spontan di tempat itu juga. Langsung jadi. Dan tanpa perubahan sedikit pun, hanya perubahan saat aransemen saja. Oh jadi kamu Di Bukit Paralayang. kesana untuk menulis lagu? Emang oke, aku mau nulis lagu nih, aku harus kesana atau pas kamu jalan aja kesana terus tiba-tiba nulis lagu? Pas nganter seseorang ceritanya. Ada teman saya dari Jawa Barat main ke Jogja dan ibaratnya minta diajak jalan-jalan, ya udah tak ajak nonton sunset di Bukit Paralayang. Saya sambil bawa gitar lele itu tadi. Terus sampai sana kok asik ya bikin lagu gitu ya. Spontan aja sebenarnya Mas. Bikin lagu dan ternyata itu kayak semacam doa lah karena saya sama si itu teman saya itu akhirnya kan sempet jadian. Oh itu beda, sumber inspirasinya sama yang tadi iya, beda. iya. Kirain itu masih bersambung ya. Jangan-jangan ini 3 beda semua nanti. Iya. Ternyata. Oh, beda. Ya jadi kayak gitu dan aku nggak sengaja aja sih nulis ngucap liriknya itu waktu itu dan kok ternyata sekarang setelah udah nggak sama dia kayak bener-bener jadi waktu itu jadi doa untuk yang sekarang ini gitu loh. Artinya aku datang ke sana sendiri untuk ibaratnya bukan mengenang sih ya, pengen aja ke sana terus tiba-tiba keinget kayak gitu. Dan tanpa ada dia di tempat itu juga nggak kayak yang dulu, ibaratnya kayak gitulah lagunya ceritanya. Oke, Bukit Paralayang. Berarti lagu ini bahagia dong karena kamu nulisnya waktu masih sama dia kan di sana? Sebenarnya waktu itu sempet itu pas PDKT lah. Jadi sebenarnya momen bahagia, tapi entah kenapa yang keluar itu kok momennya tetap aja sedih gitu. Tapi tetap aja tak tulis gitu kan. Makanya sebenarnya awalnya ada pertimbangan apakah tak record enggak ya, tapi dengan keunikan itu kayaknya tetap harus saya rilis kayak gitu. Makanya bubar, coba nulisnya tetap seneng. Terus. Sedih. Oh ya, sekarang ini nih sosmednya Bait Nugraha, monggo. Nanti teman-teman bisa tahu aktivitinya Bait. Iya, silahkan teman-teman di follow di Instagram di @baitnugraha_. Medok banget ya maksudnya. Di @baitnugraha_, kalau untuk Instagram, dan juga teman-teman juga bisa subscribe YouTube Bait Nugraha. Namanya juga sama, Bait spasi Nugraha. Dicari nanti di situ ada video klip saya juga dan ada beberapa perform juga yang saya upload. Kontak person ada di IG ya? Ada di Instagram. Ya, jadi kalau yang mau ini Mengundang-undang. undang ke pernikahan. Gitu. Oh ya, terus video klipnya Paralayang. Iya. Kebetulan aku belum nonton sih, makanya coba tolong ceritain. Itu apa terbang-terbang beneran juga? Yang terbang kameranya. Oh, kameranya. Pakai itu Drone kan. Jadi itu mengambil setting tempat di tempat itu juga di Bukit Paralayang Parangtritis. Jadi kalau aku bilang sampai saat ini itu adalah salah satu tempat menikmati sunset terbaik di Jogja kan. Dan saya mengambil 2 tempat, kenapa Parangtritis dan Paralayang? Karena kebetulan itu kan 2 tempat yang punya sinergi yang sama ya mungkin ya. Artinya kita kalau ngomong Parangtritis nggak bisa dilepasin dari Jogja. Artinya orang mengenal Bukit Paralayang juga sebelah mananya, sebelahnya Parangtritis segala macem. Dan view-nya dari atas juga Parangtritis kan, Paralayang kayak gitu. Jadi saya mengambil 2 tempat itu untuk syuting video klip dan itu berjalan 2 hari sih kalau yang itu. Dan Sama yang bikin. Sama teman-teman dari Nadindra Studio juga. Iya. Oke, ternyata supportnya ya. Lumayan banyak teman-teman yang support Bait ya. Gitu, Oke. Terus next project nih apa yang bakal digarap? Next project Single baru mungkin? single baru berjudul Selamanya Jogja. Kalau
dua lagu pertama bercerita tentang cinta mungkin ya. Kalau ini lebih ke ketika saya berproses bersama dengan teman-teman di sini dan ketika tiba saatnya teman-teman pulang dan saya masih harus di sini untuk menunaikan tugas saya gitu. Itu ada rasa kehilangan segala macam. Tapi ketika saya ingin pulang, Jogja menahan saya segala macam. Dalam tanda ini ya kutip ya bulannya kayak gitu. Dan menahan dalam arti positif ya. Positif dan itu mungkin kita bakal rilis kalau lancar, insya Allah doakan saja itu akhir Maret ini. Sekaligus penggarapan video klip, tapi nanti kita kabarin di sosmed Baik Nugraha, makanya follow dulu di Instagram @baiknugraha_ kayak gitu. Ya. Mas Galih tetap masih ikut ya? Tetap masih, ini abadi kayaknya. Abadi. Support terus ya. Hati-hati loh, ntar lama-lama nyaman loh. Itu yang saya takutkan. Apalagi Gini ya? aku mau nanya, dari 3 single nih, yang 2 single yang sudah keluar dan 1 yang akan keluar itu sudah cukup mewakili idealismemu belum? Jadi dari hasilnya sudah sesuai ekspektasimu? Sudah, lumayan sudah. Artinya dari konsep yang saya renungkan di awal sudah cukup menjawab dan mungkin di lagu lagu selanjutnya mungkin ada sesuatu yang baru juga dari Batu Graha. Sudah tersampaikan berarti ya. Terus respon pendengarmu gimana sampai saat ini setelah 2 lagu itu keluar? Alhamdulillah, yang pertama saya bersyukurnya itu ternyata menyentuh semua kalangan gitu loh. Bukan cuma orang yang masih di Jogja atau orang yang relate sama Jogja gitu. Tapi orang-orang yang nggak punya kenangan sama Jogja pun akhirnya malah jadi tertarik gitu loh. Denger lagunya bagus, lagunya enak dan mereka mencari tahu tentang Jogja jadi pengen ke Jogja segala macam. Artinya saya cukup bersyukur karena dengan lagu saya orang jadi ingin tahu tentang Jogja segala macam. Jadi Lagunya membantu, jadi kayak duta gitu. pariwisata ya. Ya buat dinas mungkin. Bentar lagi dikasih gelar sama Sultan. Dinas pariwisata mungkin. Menggantikan Katon Bagaskara mungkin ya. Oke, ini kan Bait sebagai solois tapi instrumentalis juga dalam artian pegang instrumen tertentu ya. Iya. Ada keinginan nggak untuk switch ke apa mungkin piano atau mungkin apa? Ada mas, gitu ya. ke piano karena dulu sebenarnya sebelum belajar gitar saya lebih dulu belajar piano. Tapi yang saya tekuni gitar waktu itu. Jadi kecil itu sebenarnya udah mulai main piano ya TK itu udah mulai main piano gitu dan sekarang ya bisa kayak gitu. Artinya suatu saat pasti saya bawa ke panggung gitu. Biar menambah warna baru. Iya. Oke. Seru sekali perbincangan kita sama Mas Bait. Buat kalian teman-teman di rumah yang penasaran sama video klipnya bisa langsung cek di kanal YouTube-nya Mas Bait. Iya. Dan kayaknya kan mau ada show terdekat ya? Oh iya, kapan? Iya buat teman-teman yang pengen nonton Bait Nugraha silahkan datang di tanggal 21 Maret. 21 Maret. Di Festival Jogja Janan. Di UGM Fakultas Pertanian. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat live-nya Mas Bait bisa langsung ke Fakultas Pertanian tanggal 21 Maret. Oke, terima kasih Bait Nugraha udah mampir ke Radio Sukamti. Siap, terima kasih juga Mas Dori, Mas Tony. Sukses untuk single berikutnya dan project-project lainnya. Oke, dan kita pamit juga ya Mas Tony. Pamit dulu. Ketemu di Gelora dan Irama. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, jangan lupa subscribe, share, like, komen. Oke. Bakal ada Riran juga. Iya. Podcastnya juga. Dan kita pamit ditutup dengan performance dari Bait Nugraha dengan Para Layang. Oke. Hening jingga memerah di barat, tertutup sedikit oleh awan yang berbisik. Sayang tiada dirimu di sini, hanya berteman ombak dan rumput liar.
angin lalu mula berhembus, berpacu dengan ombak di parangtritis, berkejar-kejaran tiada henti. Aku pun tersakiti. Lampu-lampu mulai menyalakan diri, jalan sepi mulai ditemani. Senja pergi tanpa ingkar janji, bahwa dia hanya berikan sedikit indahnya. Hanya sebentar saja, bukan selamanya. Hanya ada kerumunan orang di sekitar Bukit Paralaya, di atas parangtritis Yogyakarta, ditemani sore yang sedih juga. Lampu-lampu mulai menyalakan diri, jalan sepi mulai ditemani. Senja pergi tanpa ingkar janji, bahwa dia hanya berikan sedikit indahnya. Hanya sebentar saja, bukan selamanya. Yang muda, yang berirama, oh yang muda, yang berirama, oh yang muda dan berirama, semua kumpul di sini di radio kita, Radio Sukamti.